Tes tes. Oke, selamat sore Bapak Ibu, pembimbing dari peserta perlombaan, dan selamat sore siswa-siswi peserta dari Mikro 2021. Jadi hari ini ya, pada kesempatan ini kita akan melakukan technical meeting ya, agar pada saat hari H nanti ya semua dapat berjalan dengan lancar. Tuh. Ya, kita mulai aja. Oke, ini peraturan untuk technical meeting ya. Yang pertama, wajib menjaga suasana tetap kondusif selama technical meeting berlangsung. Yang kedua, segala bentuk pertanyaan dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini ada beberapa bagian ya dari sesi TM ini. Nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya. Nah, kemudian yang ketiga, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, harap menggunakan fitur raise hand pada Zoom. Ya, peserta TM dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh panitia. Oke, untuk peraturannya, bagi yang pengen lihat sambil nge-scroll gitu, bisa ya dari link ini ya, https s.id ya, peraturan fisika mikro 2021. Nah, ini bisa sambil buka sambil scrolling itu peraturannya dari situ. Nah, tapi peraturan nanti juga bakal kita bacain satu persatu ya di PowerPoint ini. Ya. Next. Nah, ini peraturannya. Oke, linknya Okta boleh tolong ditaruh di chat. Oke, sebentar ya, akan saya kirimkan. Oke. Oke, kita langsung masuk aja ya. Yang nomor 1, peserta yang mengikuti perlombaan ini adalah siswa-siswi aktif SMA yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau keterangan yang menyatakan siswa-siswi tersebut adalah siswa-siswi aktif dari sekolah yang bersangkutan. Kartu pelajar wajib ditunjukkan ke kamera pada saat registrasi ulang. Kedua, peserta diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi dan syarat pendaftaran paling lambat saat technical meeting. Nah, ini kebetulan sudah selesai semua ya. Terima kasih semuanya sudah menyelesaikan administrasinya. Ya, jadi semuanya sudah selesai. Jadi tidak ada masalah kendala di peraturan nomor 2 ini. Ya, yang ketiga, setiap tim terdiri dari 2 orang. Yang keempat, setiap tim wajib mengirimkan minimal 1 orang perwakilan untuk menghadiri technical meeting. Ya, jadi tiap tim yang daftar itu wajib kirim minimal 1 orang untuk hadir di technical meeting ini. Ya. Terus kemudian yang kelima, setiap tim wajib mengirimkan minimal 1 orang perwakilan untuk menghadiri pembukaan dan penutupan dari acara Mikro 2021. Ya, jadi nanti untuk acara ini akan ada pembukaan dan penutupan ya, dan setiap tim ya wajib mengirimkan minimal 1 orang untuk hadir. Ya. Yang keenam, peserta wajib melakukan tes koneksi internet sebelum perlombaan berlangsung. Ya, kendala internet pada peserta setelah perlombaan bukan merupakan tanggung jawab panitia. Jadi kan ini kita lomba online semua, ya kan? Lomba kita online semua, jadi setiap peserta itu diharapkan ya semuanya itu tes koneksinya dulu, entah itu lewat speed test atau fast.com ya, itu boleh juga, dan banyak lah aplikasi-aplikasi untuk ngetes koneksi kita. Nah, itu boleh dites dulu ya, apakah pingnya dan speednya cukup untuk menghadiri meeting di Zoom ya, agar pas lomba nanti itu tidak terjadi kendala. Seperti itu. Ya. Oke, kita next saja. Nah, yang ketujuh, sebelum perlombaan dimulai,
setiap peserta diwajibkan untuk melaksanakan registrasi ulang terlebih dahulu pada waktu yang ditetapkan. Ya, jadi nanti setiap harinya akan ada registrasi ulang terlebih dahulu, durasinya sejam ya, dari jam 7 sampai jam 8. Itu registrasi ulangnya harap ditunjukkan itu dokumennya, kartu pelajar atau surat yang mewakili kartu pelajar kalau belum punya kartu pelajar, gitu ya. Terus pergantian peserta dapat dilakukan paling lambat H-2 ya, sebelum perlombaan dimulai. Pergantian peserta yang melebihi waktu yang telah ditentukan hanya diperbolehkan apabila peserta sakit. Ya, harus disertai bukti surat keterangan dari dokter, klinik kesehatan atau rumah sakit. Tuh. Ya, setiap peserta diharapkan hadir di Zoom meeting perlombaan selambat-lambatnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Jadi tiap sesi lombanya itu hadir paling lambat 15 menit sebelum lombanya dimulai. Oke, nah nomor 10. Peserta wajib memakai seragam sekolah masing-masing dan username pada Zoom meeting wajib menggunakan format nama underscore nama tim underscore asal sekolah. Ya, contohnya nih, ya, nama saya sendiri Wira Maju Mapan SMA Atma. Itu Wira underscore Maju Mapan underscore SMA Atma. Gitu, ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu penamping wajib menggunakan format username nama underscore penamping underscore asal sekolah. Ya, contoh Wira underscore penamping underscore SMA Atma, gitu ya. Kemudian nomor 11, peserta wajib menyalakan kamera, mikrofon, dan share screen selama perlombaan berlangsung. Ya. Kemudian nomor 12, seluruh rangkaian perlombaan akan direkam dan disimpan oleh panitia untuk pemeriksaan tindak kecurangan. Ya. Seluruh rangkaian perlombaan akan direkam dan disimpan oleh panitia untuk pemeriksaan tindak kecurangan. Jadi rangkaian perlombaan ini akan direkam, ya, dan semua rekaman itu akan setelah lomba nanti itu akan kita evaluasi, gitu. Apakah ada kecurangan apa tidak? Ya, mudah-mudahan saja tidak ada, gitu. Nah, ke-13, dilarang melakukan kerjasama dengan tim lain, ya. Walaupun satu sekolah itu tetap nggak boleh, ya. Jadi misalnya 2 tim dari sekolah yang sama boleh kerjasama nggak boleh, gitu, ya. Kemudian 14, peserta dilarang menggunakan buku paket maupun tulis, kalkulator, dan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan perlombaan pada saat perlombaan berlangsung. 15, peserta hanya diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan rekan satu timnya dan panitia selama perlombaan berlangsung. Jadi pada saat sesi lomba, ya, contohnya babak penyisihan gitu. Nah, kan nanti peserta-pesertanya bakal dibagi jadi breakout room gitu ya. Nah, satu breakout room itu nanti hanya ada peserta, ya, 2 peserta yang satu tim dan 1 LO untuk mendampingi mereka. Nah, di situ tempat mereka berkomunikasi, gitu, ya. Oke, yang ke-16, dilarang melakukan kecurangan dengan bentuk apapun. Ya, bila terbukti melakukan kecurangan, maka tim akan didiskualifikasi. Ya, nomor 17, lomba ini terdiri dari 4 babak, yaitu babak penyisihan, babak pos to pos, babak cerdas cermat, dan babak final. Yang 18, setiap sekolah dapat mengirim maksimal 3 tim. 19, setiap tim wajib mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Tim yang tidak mengikuti salah satu babak perlombaan akan dianggap mengundurkan diri. Nomor 20, akumulasi poin dari babak penyisihan dan babak pos to pos akan digunakan untuk menentukan tim yang lolos ke babak cerdas cermat. Yang akan dipilih 10 tim dengan akumulasi poin tertinggi untuk lanjut ke babak cerdas cermat. Ya, babak cerdas cermat akan terdiri dari 3 ronde, yaitu adu ketepatan, adu kecepatan, dan betting. Ya. 22, pada babak cerdas cermat, 6 tim dengan skor tertinggi akan masuk ke babak final. 23, setiap tim yang lolos ke babak final diwajibkan membuat prototipe alat dengan bahan bekas dan atau ramah lingkungan berdasarkan ilmu atau hukum fisika yang ada. Gitu ya. Nomor 24, alat dan bahan penunjang perlombaan harap disiapkan oleh masing-masing peserta. 25, pemenang akan ditentukan dari akumulasi poin tertinggi pada babak final. Yang terakhir, 26, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Oke, ini untuk peraturan umum ya, ketentuan peraturan umum dari lomba ini, ya, peraturan umum dari seluruh lomba ini. Mungkin adakah pertanyaan?
Maaf, linknya tadi jadi di-share. Terima kasih. Link untuk peraturannya sudah di-share di bagian chat ya. Sebentar. Oke, itu tadi sepertinya ada kesalahan ya dari panitia mengirimnya ke waiting room ya. Itu sudah dikirim lagi di kolom chat untuk peraturannya. Oke, apabila belum ada pertanyaan, kita akan lanjut ya ke ketentuan masing-masing babak ya dari perlombaan ini. Nah, ini yang pertama ada ketentuan babak penyisian. Nah, babak penyisian itu peserta akan mengerjakan 40 soal menggunakan quizzes. Ya, jadi akan dibagikan kode untuk masuk mengerjakan quizzes ya, soalnya ada 40 soal fisika ya. Nah, setiap tim akan dibuatkan breakout room di Zoom meeting dan akan ditemani satu LO. Breakout room tersebut akan digunakan peserta untuk komunikasi dalam satu tim. Jika peserta ada mengalami kendala, peserta dapat bertanya ke LO yang ditugaskan di masing-masing breakout room. Ya. Yang ketiga, peserta wajib untuk share screen selama babak penyisihan berlangsung. Ya, jadi dari kan satu tim berdua ya, Nah, yang cukup mensubmit jawaban itu cukup satu orang aja. Nah, jadi 2 orang mengerjakan, yang mensubmit jawabannya cukup 1 orang aja. Tuh. Oke, yang keempat, peserta dalam breakout room dilarang untuk leave, mute dan mematikan kamera selama perlombaan berlangsung. Ya, jika terjadi kesalahan teknis, diberikan toleransi 3 kali mati kamera dan 5 menit total durasi kamera mati dan atau leave dari Zoom call. Contohnya ada masalah internet ya, internet terputus gitu. Dikasih toleransi 5 menit ya, 5 menit misalnya keluar dari Zoom meeting untuk menyalakan hotspot ya atau tethering dari HP ya. Yang lalu kemudian itu kembali lagi join ke Zoom meetingnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kamera juga pun begitu ya, 3 kali mati atau 5 menit total durasinya begitu ya. Nomor 6, durasi mengerjakan soal adalah 120 menit dengan toleransi keterlambatan selama 5 menit gitu ya. Kalau misalnya ada internet nge-lag gitu ya, internet nge-lag atau lambat, jadi dikasih waktu 5 menit untuk toleransinya. Jika pengerjaan soal melebihi batas waktu yang ditentukan, total 125 menit, maka pengerjaan soal akan dihentikan oleh admin. Jadi admin akan menyelesaikan pengerjaan soalnya dan jawaban-jawaban yang sudah dimasukkan oleh peserta, gitu ya, jawaban yang sudah dimasukkan oleh peserta akan otomatis terupload, gitu ya. Yang misalnya peserta sudah mengerjakan 35 soal, gitu. Nah, 5 soal lagi belum disentuh. Ya udah, berarti yang terupload itu 35 soal itu, 35 jawaban itu yang terupload. Seperti itu. Nah, ini untuk ketentuan babak penyisihan. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas, kita akan lanjut ke ketentuan babak post to post atau gather town. Ya, ketentuan babak gather town. Nah, jadi Gather Town ini kita pakai aplikasi ya, namanya Gather.town ya, Gather.town. Nah, jadi nanti seluruh peserta itu wajib login ke Gather Town dengan email yang sudah didaftarkan pada saat registrasi. Ya mungkin kalau misalnya belum dikasih emailnya, nanti panitia akan meminta emailnya. Jadi masih bisa diserahkan ya untuk emailnya. Kemudian peserta akan mencari pos berdasarkan clue yang didapat, menjawab soal di pos tersebut dan mencari pos selanjutnya dari clue yang didapat dari pos tersebut. Jadi
eh, dari LO akan memberikan clue ke peserta, ya, memberikan clue ke peserta, lalu si peserta akan memecahkan clue-clue itu dan mencari letak pos di mana, ya, letak posnya di mana. Lalu setelah mencapai posnya, ya, dari clue tersebut ada clue untuk menjawab tema dari pos itu, ya. Jadi pos itu masing-masing pos ini memiliki tema. Nah, si peserta ini harus mengetahui tema dari pos itu apa. Nah, dari clue sudah diarahkan supaya ada jawaban, supaya peserta bisa menjawab, supaya peserta tahu tema dari pos itu. Nah, setelah peserta memberitahu tema dari pos itu kepada penjaga posnya, penjaga pos akan memberikan soal. Ya, penjaga pos akan memberikan soal, lalu peserta mengerjakan soalnya. Ya, peserta mengerjakan soal, lalu diupload ke Google Drive. Ya, soal pun akan diupload ya ke Google Drive. Soal akan diupload ke Google Drive, clue-nya juga lewat Google Drive ya nanti. Lalu nanti clue untuk pos selanjutnya diupload ke Google Drive juga. Ya, tenang aja, Google Drive-nya dibagikan dalam bentuk restricted ya. Jadi terbatas, yang bisa akses hanya peserta, LO dan penjaga pos. Ya, dan panitia yang bertugas untuk mengkoreksi jawaban dari peserta. Seperti itu. Nah, peserta dilarang menggunakan fitur follow, spotlight, dan locate on map. Kemudian setiap tim akan dibuatkan breakout room di meeting Zoom dan akan ditemani satu LO. Ya, breakout room tersebut akan digunakan peserta untuk komunikasi dalam satu tim. Jika peserta mengalami kendala, peserta dapat bertanya ke LO yang ditugaskan di masing-masing breakout room. Ya. Kemudian peserta wajib untuk share screen selama bermain di Gather Town. Ya, setiap tim berkomunikasi dengan penjaga pos melalui Gather Town. Tuh. Oke, ini ketentuan babak Gather Town ya, peraturan dan ketentuan dari Gather Town. Babak atau disebut babak pos to pos ya. Apakah ada pertanyaan? Ini kurang jelas gitu. Maaf, saya ada pertanyaan. Ya, boleh, Pak. Nama saya Suta, saya guru pembimbing dari Sekolah Victory Plus. Ya. Tadi saudara panitia Wira menyebutkan siswa pada babak Gather tahun ini siswa akan mengerjakan soal kemudian mengupload ke Google Drive, ya kan? Ya betul Pak. Ya betul Pak. Nah, bentuk mengerjakannya itu gimana? Apakah di Google Docs atau di kertas kemudian mereka scan kemudian mereka upload atau gimana? Oh, untuk model pengerjaannya peserta bebas ya, boleh ditulis kemudian di scan ya, di scan pakai HP lewat cam scanner, kemudian diupload, atau misalnya peserta mau ketik di Word itu boleh juga, nanti di screenshot baru diupload itu boleh juga. Seperti itu Pak. Ya, karena kalau ngetik kan misalnya ada equation atau apa agak sedikit. Ya, itu agak sulit ya. Ya. Mungkin juga kalau dia misalnya nulis di kertas, belum lagi scan atau foto itu juga ya mungkin nanti bisa dibijaksanai gimana. Iya Pak, nanti kita ada berikan waktu kurang lebih 1-2 menit untuk para peserta mengupload jawabannya Pak. Baik, terima kasih. Ya. Oke, kemudian apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya ini. Oke, bisa di next saja. Nah, ini kita masuk ke babak cerdas cermat. Ya, babak cerdas cermat. Oke, yang ketentuan yang pertama ya, peserta wajib mempersiapkan kertas dan spidol ya. Nah, kertas dan spidol ini akan digunakan oleh para peserta untuk menulis jawaban mereka ya. Jadi soal akan diberikan ya di layar gitu dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi peserta akan bekerja sama satu tim ya, satu tim akan bekerja sama untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu setelah waktu untuk misalnya peserta mau menampilkan jawabannya, lalu ditampilkan
lewat kamera gitu ya. Jawabannya ditampilkan lewat kamera. Gitu. Nah, babak pertama nih adalah babak adu ketepatan. Ya, peserta berdiskusi sampai waktu yang ditentukan. Ya, setelah waktu habis, seluruh peserta memperlihatkan jawabannya ke kamera secara bersamaan. Nah, nanti lalu panitia akan melihat jawaban siapa yang salah, jawaban siapa yang benar, ya, jawaban siapa yang benar, siapa yang salah, dan menambah poinnya, tergantung siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti itu. Ya. Kemudian babak kedua adalah babak adu cepat. Peserta adu cepat dengan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Ya, peserta yang melakukan raise hand tercepat berdasarkan yang tertera pada layar panitia dipersilahkan menjawab terlebih dahulu. Ya, jawaban diperlihatkan ke kamera. Apabila jawaban tim tercepat salah, tim yang raise hand tercepat berikutnya dapat mengambil kesempatan untuk menjawab. Next. Babak ketiga adalah babak betting. Ya, seluruh peserta mempertaruhkan poin miliknya dengan menyebutkan jumlah poin yang ingin dipertaruhkan. Ya, tema soal akan diberitahukan terlebih dahulu. Setelah itu, soal akan ditampilkan dan peserta diberi waktu untuk berdiskusi. Nah, setelah waktu habis, seluruh peserta menampilkan jawaban secara bersamaan. Jika jawaban benar, poin yang dipertaruhkan dikali 2. Ya, jika salah, poin yang dipertaruhkan akan hangus. Contohnya, saya punya poin 200 gitu. Saya betting 100 gitu ya. Nah, apabila saya salah ya, poin saya dikurangi 100 ya, poin saya tinggal 100. Nah, apabila saya benar, poin saya ditambah 100. Jadi 300. Seperti itu. Ya. Yang kelima, pada saat cerdas cermat akan dibuat breakout room untuk setiap tim agar dapat berkomunikasi antar anggota tim. Ya, kedua anggota tim akan join Zoom menggunakan dua platform, ya, Zoom App dan Zoom Web atau dari Zoom Handphone. Ya, satu platform akan digunakan untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan anggota tim lain, dan platform lainnya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan di breakout room. Cerdas cermat, ya. Serta dapat menggunakan device utama Zoom App untuk breakout room bersama LO, ya, wajib on mic dan wajib on cam. Device lainnya, Zoom Web atau Zoom Handphone, itu yang berada di breakout room. Cerdas cermat, tidak perlu on cam dan hanya on mic ketika dipersilakan menjawab oleh panitia. Gitu. Oke, ini ketentuan babak cerdas cermat. Ya. Apakah ada pertanyaan? Selamat sore, boleh saya nanya? Ya. Untuk yang nomor 5, ya, itu ada 2 platform. Satu platform digunakan untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan anggota lain. Ya, Anggota betul. tim lain. Berarti anggota tim lain itu anggota dari sekolah lain? Bukan, maksudnya anggota satu tim. Satu tim. Oh. Ya, satu tim, ya. Satu tim ya. Ya. Satu lagi untuk menjawab pertanyaan. Ya, di breakout room cerdas cermat gitu. Yang ada banyak tim nanti di situ. Oh, oke. Gitu, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Selamat sore, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang Zoom untuk yang komunikasi dengan anggota tim itu, apakah Zoom-nya ini Zoom pribadi atau Zoom dari panitia juga ya? Jadi dua-duanya dari panitia atau salah satunya itu dari Zoom pribadi saja? Ini dari tetap masuk ya ke meeting yang dari panitia ya. Nanti soalnya bakal dibikinin breakout room oleh panitia supaya kalian bisa komunikasi antar tim dengan anggota satu tim gitu. Oh, berarti dua device itu di dua breakout room yang berbeda begitu ya? Betul. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, ini ada tambahan ya untuk device lainnya yang berada di breakout room cerdas cermat. Ini ketika menjawab ya, ini perlu on cam ya, on cam dan on mic untuk menampilkan jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau on cam tapi menggunakan satu device kan penggunaan kameranya kan akan tumbang tindih. Nah, yang di breakout room yang bersama LO itu boleh dimatikan dulu. Nah, nanti ketika menjawab itu boleh dimatikan dulu ya yang di breakout room bersama LO, lalu yang di breakout room cerdas cermat itu dinyalakan saja kameranya. Ya. Soalnya kan perlu menampilkan jawabannya melalui kamera. Seperti itu. Oke, saya rasa udah tidak ada lagi yang yang ingin bertanya ya. Kita akan lanjut ke berikutnya, ketentuan final. Nah, ini ketentuan babak final. Nah, babak final akan diisi dengan lomba membuat prototipe alat yang mengaplikasikan hukum fisika. Prototipe dibuat dengan bahan bekas dan ramah lingkungan, gitu ya. Nah, bahan bekas dan ramah lingkungan ini ini nanti pada saat presentasi ya, finalnya kan nanti akan dipresentasikan. Pada saat presentasi akan dijelaskan di sini ramah lingkungannya kenapa gitu, dan bahan bekasnya ini kira-kira diambil dari mana gitu, ya, agar penilaiannya dinilai oleh juri yang akan menilai proyek dan presentasi dari peserta ya, yang memasuki babak final. Ya. Yang kedua, proses pembuatan dari proyek tersebut direkam dan dijadikan video maksimal 15 menit. Isi dari video adalah pembukaan, proses pembuatan, penjelasan cara kerja alat secara singkat, dan penutup. Nah, proses pembuatan ini cukup dibuat timelapse saja. Ya, cukup dibuat timelapse saja supaya nggak perlu panjang-panjang ya sampai 2 jam 3 jam gitu. Itu nggak perlu ya. Cukup dibikin timelapse saja. Nah, yang ketiga, setiap tim membuat laporan dengan isi, alat bahan, foto barang, dan penjelasan cara kerja barang. Ya, penjelasan dari cara kerja prototipenya. Yang keempat, video dan laporan dikumpulkan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya. Proyek tersebut dipresentasikan ke juri pada tanggal 25 Mei 2021. Presentasi dibuat semenarik mungkin. Presentasi akan berjalan selama 20 menit, lalu sesi tanya jawab dengan juri 10 menit. Sesi tanya jawab dengan juri 10 menit. Penentuan juara berdasarkan tim dengan perolehan poin tertinggi pada babak final. Ya, jadi poin-poin dari juri akan diakumulasi yang menentukan juara dari perlombaan ini. Gitu. Oke, ini untuk ketentuan dari babak finalnya. Apakah ada pertanyaan? Halo. Ya, halo Pak. Ya, saya cuma ingin share komentar aja sih. Ini kemungkinan yang terakhir ini cukup berat ya. Melihat kondisi kebanyakan siswa itu kan dari rumah, sedangkan ini diharapkan kerja tim. Jadi kemungkinan yang ngerjain cuma 1 orang. Ya Pak, makanya di sini kami berikan waktu yang lumayan lama. Jadi briefing finalnya akan kami berikan tanggal 11 ya, tanggal 11 Mei. Nah, ini pengumpulannya tanggal 21. Nah, jadi waktu pengerjaannya lumayan tuh, ada 10 hari. Seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya perlu kirim-kiriman gitu, ya, itu bisa ada waktunya untuk kirim-kiriman gitu, Pak. Gimana menurut Bapak? Oke, mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Kemudian kriteria penilaian tentang produk ini apakah akan di-share atau gimana?
Maksud saya rubriknya ya, aspek apa rubrik saja yang penilaiannya. dinilai. Ya benar. Ya, penilaiannya ya Pak. Oke. Ya Pak, nanti rubrik dari penilaian final ini akan kita share waktu kita briefing babak finalnya di tanggal 11 ya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, saya rasa untuk babak final sudah cukup ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada rundown dari kegiatan perlombaan nanti ya. Next. Nah, ini untuk day 1-nya ya, dari jam 7, dari pukul 7 ya, pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat itu digunakan untuk registrasi ulang peserta. Registrasi ulang peserta ya dilakukan di Zoom meeting ya, jadi pesertanya bakal dimasukin ke breakout room supaya nanti registrasi ke panitia yang ada di situ. Nah, kemudian pukul 8 sampai 8:10 ada pembukaan oleh MC ya, 8:10 sampai 8:20 kata sambutan dari Kepala Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unika Atmajaya. Kemudian 8:20 sampai 8:30 kata sambutan dari Kaprodi ya, Kepala Program Studi Teknik Elektro Unika Atmajaya. Kemudian pukul 8:30 sampai 8:40 ada kata sambutan dari Ketua HME Unika Atmajaya. Kemudian pukul 8:40 sampai 8:50 kata sambutan Ketua Umum Mikro ya 2021. Nah, kemudian setelah kata sambutan ada briefing pengerjaan kuis penyisihan. Nah, di sini peserta akan ada pembagian LO, ya, pembagian bersama LO, jadi dibagi dulu breakout room-nya bersama LO-nya. Nah, terus setelah itu, setelah masuk ke breakout room, LO akan membagikan link-nya kepada peserta dan kode untuk pengerjaan kuisisnya. Gitu. Nah, setelah kode sudah dibagikan, baru pengerjaan soal penyisihan dimulai. Gitu. Dan dimulainya dari admin yang mengatur. Ya, setelah 125 menit ya soalnya selesai, di end sama adminnya, kita masuk ke isoma selama durasinya 60 menit ya, dari pukul 11.20 sampai 12.20. Kemudian kita ada lab tour 30 menit dalam bentuk video ya, lab tour dari kampus Unika Atmajaya ya, Fakultas Teknik Prodi Elektro ya, lab tour dalam bentuk video, dan ada kuis berhadiah. Nah, nanti kuisnya bisa dilihat pada hari hanya ya. Kemudian setelah lab tour kita ada briefing gather town ya, kembali pembagian ke breakout room dan masuk ke ruangan ya, peta yang ada dunia di gather town ya. Lalu setelah sudah masuk semua baru kita mulai selama 150 menit ya, 150 menit prosesnya ya. Kemudian setelah itu kita pengumuman hasil hari pertama. Akan diambil 10 tim dengan poin terbanyak ya, akumulasi dari penyisihan dan gather town ya, atau post to post. Akan diambil akumulasi 10 tim terbaik yang lolos ke babak cerdas cermat. Tuh. Oke, next aja. Nah, ini hari kedua ya. Hari kedua akan ada registrasi ulang lagi. Ya, registrasi ulang. Kemudian dibuka lagi oleh MC. Lalu langsung kita briefing untuk cerdas cermat. Briefing cerdas cermat. Peserta join dari 2 platform ya, saat tadi sesuai ketentuan 2 platform. Lalu dibagi lagi ke breakout room ya, dibagi lagi ke breakout room pesertanya. Lalu setelah itu selesai, cerdas cermatnya dimulai ya. Setelah itu diumumkan ya hasil cerdas cermatnya, dan akan diambil 6 tim terbaik ya, 6 dengan poin tertinggi untuk
masuk ke final. Ya, lalu setelah pengumuman hasil cerdas cermat, kita masuk ke briefing proyek final. Ya, kemudian hari itu sudah selesai, ditutup. Ya, jadi setelah briefing, proyek untuk finalnya sudah bisa dikerjakan, ya, dan batasnya itu sampai tadi ya. Untuk video dan laporannya itu maksimal 21 Mei pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan presentasi akan dilakukan 25 Mei 2021. Next, untuk presentasinya akan dilakukan registrasi ulang lagi, ya, kemudian dibuka oleh MC dan briefing untuk presentasi finalnya. Nah, di sini peserta akan presentasi, ya. Nah, urutan presentasinya akan di-random, ya. Jadi peserta yang menunggu itu akan dibuatkan breakout room. Jika ingin menunggu di breakout room, dipersilahkan masuk ke breakout room. Dan apabila pengen nonton peserta lain presentasi, dipersilahkan juga. Gitu. Ya, setelah itu, setelah presentasi selesai, akan ditutup, ya, ditutup penutupan hari itu. Nah, dalam jenjang ini kita akan evaluasi dulu apakah selama perlombaan kita cek recordingnya, kita cek video-videonya dan laporan-laporannya, seperti itu. Dan kita akan mengakumulasikan poin dari juri dan menentukan pemenang-pemenang dari perlombaan ini. Next, untuk day 4 penutupannya. Nah, day 4 akan dimulai pada pukul 10. Ya, pukul 10 dilanjut dari pembukaan dari MC, kemudian dilanjutkan oleh kata sambutan dengan kata sambutan ya, dari Kabid Kemahasiswaan FT, Kaprodi Teknik Elektro, kata sambutan Ketua HME, dan terakhir Ketua Umum Mikro. Nah, di sini setelah itu ada pengumuman pemenang lomba. Ya, pengumuman pemenang lomba. Nah, setelah pengumuman pemenang lomba lalu ditutup, ya. Dan itu acara Mikro 2021 sudah selesai, seperti itu. Ya. Oke, untuk rundown, ya, untuk kegiatan-kegiatan kita, apakah ada yang ingin ditanya? Kalau mau melihat rundown ini lagi di mana ya bisa mengakses? Terima kasih. Oke, nanti untuk apa nih namanya tautan untuk PowerPoint ini akan kami bagi, ya. Jadi rundown ini bisa diakses, gitu, ya. Oke, apabila belum ada pertanyaan untuk rundown, saya rasa cukup untuk kita akan masuk ke berikutnya. Oke, jadi kita akan simulasi dulu untuk breakout room-nya, ya, memasukkan peserta-peserta ke breakout room, ya, yang akan dipimpin oleh Hans, ya. Oke, kedengaran? Kedengaran, Hans? Oke. Untuk breakout room nanti kita akan coba bagi untuk para peserta untuk masuk ke breakout room. Ini karena untuk simulasi kita bagi ke 2 breakout room aja. Nanti peserta bisa coba, pada saat kita assign, nanti peserta akan langsung otomatis masuk ke breakout room-nya. Nah, nanti di sana peserta bisa coba untuk pindah lagi ke main room untuk ngecek apakah bisa keluar masuk breakout room setelah di-assign. Seperti itu ya, Pak. Sebentar saya assign dulu untuk pesertanya.
Oke, sudah saya buat. Nanti saya akan open all room. Nanti semua peserta technical meeting akan otomatis pindah secara acak ini ya. Saya cuma bagi kedua room. Nanti akan dipimpin oleh panitia di sana ya untuk masing-masing room. Oke, saya pindahkan sekarang. Oke, untuk peserta, jadi kalau misalnya sudah kembali ke main room, di bawah kanan ada pilihan breakout room. Nah, jadi kalau misalnya sudah di-assign seperti itu, teman-teman bisa klik breakout room, join room lagi untuk pindah ke breakout room yang tadi. Jadi nanti pada saat hari H, untuk sistem pembagian breakout room-nya seperti ini. Jadi setelah pembagian breakout room dengan liaison officer-nya, LO-nya, jadi teman-teman bisa masuk ke breakout room dulu, lalu baru kembali ke main room untuk menjalani prosesi acaranya. Sekian untuk simulasi breakout room. Ada yang mau ditanya dulu untuk breakout room? Halo Kak, selamat sore. Sore. Iya, mau nanya, berarti akan ada banyak LO untuk mendampingi tim dari sekolah-sekolah. Untuk satu tim ada satu LO nanti. Jadi total ada 15 LO ada 15 LO dari panitia. Ya. Oke, jadi di satu breakout itu isinya ada 2 tim dari sekolah plus 1 LO, terus di ruangan Zoom lainnya nanti untuk menjawab jawaban, satu untuk berbincang dengan satu tim itu ya. Untuk yang ada 2 breakout room itu untuk yang cerdas cermat Bu yang tadi. Yes, kan kalau iya, jadi ada breakout room cerdas cermat, ada 2 juga nanti karena berjalan secara paralel kan satu kali cerdas cermat 5 tim Bu. Nanti ada 2 breakout room cerdas cermat sama room untuk masing-masing tim gitu, sama LO-nya gitu. Oke. Untuk nama timnya terserah dari siswa ya? Iya, nama timnya terserah. Sebenarnya kan kemarin sudah didaftarkan di formnya Bu. Cuma kalau misalnya ingin diubah, mungkin bisa chat ke Okta yang ada di grup WhatsApp ya Bu ya. Oke, boleh. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke simulasi berikutnya. Selanjutnya ada simulasi quizzes. Ini untuk babak penyisihan. Untuk pesertanya bisa masuk ke ini dulu, quizzes.com/join. Nanti akan dilanjutkan oleh divisi materi. Untuk linknya sudah dikirim di chat oleh Okta. Saya serahkan ke divisi materi, Ilona. Ya, suara saya terdengar ya. Semuanya udah bisa buka itunya, link websitenya. Nanti kalau misalkan itu website dibuka, ada tulisan masukkan kode gabungan.
Nah, kodenya itu akan di-share oleh CSP, bisa di-share. Untuk kodenya udah dikirim di chat ya. Itu ada angka 803420. Nah, itu bisa dimasukkan ke website tadi. Kalau misalkan sudah dimasukkan, langsung aja gabung. Nanti kalian akan diminta menulis namanya sesuai dengan format yang tadi udah diberikan di awal itu aja ya. Nanti kalau misalkan sudah masuk akan terlihat pada screen share yang ada di Zoom. Kita tunggu sampai semuanya yang mau coba untuk masuk dulu ya. Diingatkan lagi untuk hari H nanti, pengerjaan kuis ini hanya yang memasukkan nama ke website kuisis ini hanya satu kelompok saja ya. Jadi yang teman yang lain, jadi yang satu orang itu akan share screen di breakout room-nya, dan teman yang lain juga melihat screen yang di-share itu. Karena tiap-tiap orang nanti itu akan berbeda-beda, jadi berbeda-beda soalnya akan di-random, jadi biar dapat mengerjakan soal yang sama, itu satu orang saja yang masuk ke quizisnya dan dia share screen di breakout room-nya. Kita tunggu lagi untuk teman-teman yang ingin join ke quizisnya ya. Kalau tidak ada, bisa kita langsung start aja ya. Jadi saat teman saya ntar start ini, semuanya akan mulai berbarengan. Boleh di start aja. Ya. Ini kita hanya ngasih prototipe saja ya, seperti apa kuis itu buat teman-teman yang belum familiar. Jadi salah benarnya jawaban di soal ini tuh cuman sekedar salah jawab aja gitu. Tidak ada hubungannya dengan perlombaan nanti.
Jadi kuisis ini seperti ini ya kurang lebih. Jadi nanti tiap nomornya akan kita beri waktu 3 menit. Jadi sementara ada 40 soal dikali 3 menit ada pas 120 menit, terus kita kasih toleransi 5 menit. Nah, kalau misalkan diperhatikan di layar yang ada di Zoom ini, skornya itu termasuk dengan skor kecepatan kita menjawab. Nah, asli pada hari H nanti skor ini tidak akan kita lihat. Jadi yang kita lihat itu adalah banyak nomor yang dijawab benar gitu. Jadi nggak usah perlu takut kalau misalkan skor ini tuh misalkan 2 kelompok ada jawab yang benar semua tapi skornya berbeda, itu tidak perlu takut. Nah, lalu kalau misalkan saat hari H nanti peserta ada yang belum selesai menjawab semuanya tapi waktunya sudah habis dan kita sudah mengakhiri kuisis ini, nanti akan terlihat seperti baris nomor 6 terus ada question 2, dia ada tanda seru, itu biasanya dia belum melihat soalnya atau belum jawab, tapi progres lainnya tuh sudah masuk ke tempat kami. Seperti itu aja untuk platform buat babak pengisian. Ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan tidak ada, saya kembalikan lagi ke acara. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi Gather Town. Untuk simulasi Gather Town saya serahkan ke divisi acara, Wira. Untuk linknya sudah dikirimkan di chat oleh Okta ya. Bisa dicoba dulu. Sebentar, untuk Wira yang masih ada kendala, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, teman-teman bisa join linknya terlebih dahulu yang ada di chat. Jadi kalau teman-teman join, itu ada pilihan seperti ini. Teman-teman bisa milih karakter. Lalu ini sama juga. Oh ya, sebentar. Oke, jadi kalau teman-teman klik linknya akan muncul tampilan seperti ini. Bisa edit karakter, terus kita bisa milih untuk kamera, mic, dan speakernya pakai apa. Nah, kalau udah tinggal klik join gathering-nya. Nah, kita menggunakan map-nya contoh saja, ini bukan map yang digunakan pada hari H. Nah, di sini teman-teman bisa jalan mencari pos. Untuk pos to pos sudah dibuatkan petanya beserta clue-cluenya. Nanti pada hari H teman-teman bisa nyari clue-nya menggunakan dengan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh divisi acara. Selanjutnya, nah teman-teman tidak boleh menggunakan fitur tadi follow, locate on map itu tidak boleh, dan spotlight. Jadi ini tidak boleh digunakan. Nanti saat babak gather town, teman-teman akan wajib share screen ya. Jadi nanti dari LO juga akan mengawasi para peserta apakah dia menggunakan fitur-fitur yang dilarang tadi atau tidak. Untuk gather town, jadi sistemnya dia seperti video conference juga, tapi ada mapnya. Jadi teman-teman jika mendekat, misalnya saya dekat dengan Okta seperti ini, akan muncul layar Okta. Jadi sebenarnya kalau misalnya mic dan kamera dinyalakan, maka akan kelihatan. Okta bisa coba nyalain mic-nya dan kameranya. Nah, seperti ini. Jadi untuk di gather town jadi bisa ngelihat mukanya juga dan on mic-nya. Jadi teman-teman nanti pada saat bermain gather town untuk berkomunikasi dengan penjaga pos menggunakan platform gather town saja. Jadi untuk yang Zoom hanya untuk berkomunikasi dengan rekan tim dan LO. Seperti itu. Selain itu untuk gather town sendiri ini bisa ada ruangan-ruangannya. Jadi teman-teman bisa masuk ke room-nya seperti ini, misalnya room 8 itu bisa masuk ke dalamnya juga. Jadi nanti hari H juga posnya tidak hanya di luarnya, ada di dalam ruangan juga nanti. Ya, justru untuk pos-posnya kebanyakan akan banyak di dalam ruangan atau di dalam gedung-gedung ini ya. Jadi kalau misalnya di minimapnya menunjukkan koordinatnya ada gedungnya, kemungkinan besar posnya akan berada di dalam gedungnya itu. Gitu. Ya. Oke, untuk gather town ada yang mau ditanyakan? Apakah ada kendala untuk dari peserta sendiri apakah bisa membuka gather town semua? Oke, kalau untuk gather town belum ada pertanyaan, kita akan lanjut. Ya, kita akan lanjut ke simulasi cerdas cermat ya. Nah, simulasi cerdas cermat. Nah, di sini
Kami hanya ingin memberi kasih lihat aja apabila Zoom yang digunakan dari dua platform ya. Nah ini saya akan mencoba untuk join dari dua platform ya. Satu dari web, satu dari aplikasi. Oke, layarnya sudah terlihat ya. Nah, di sini saya udah copy link untuk masuk ke meetingnya. Ya, nah ini kita klik lagi. Nah, di sini ini bisa dipilih nih, bisa launch meeting. Nah, yang ini kan akan membuka aplikasi ya, membuka aplikasi. Nah, kalau misalnya pengen join dari browser, ini di bawah nih bisa dilihat having issues with Zoom client, join from your browser. Ya, yang bagian bawah sini. Ya, ini bisa diklik join from your browser. Nah, ini di allow aja ya untuk memakai kamera dan mikrofonnya. Ya. Nah, ini ada warning nih, your camera and microphone are being used by other apps. Please close those other apps and try again. Nah, untuk kamera emang nggak bisa ya, tapi untuk mikrofon dia bakal bisa ya, tetap bisa dipakai. Oke. Nah, ini kelihatan kan ya? Ini lagi meeting, ini terus share screen-nya dia terus berlapis juga karena lagi share screen terus kelihatan share screen-nya. Nah, ini begini bentuknya ya. Jadi kalau dilihat di partisipan ya, nama saya ada dua ya, satu yang panitia _wira, terus yang satu lagi ada Wira Browser ya namanya. Nah ini yang paling atas Wira Browser dan ada panitia _wira. Ini saya sudah menggunakan dua platform ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau leave, ya tinggal leave aja, leave meeting. Nah, sudah seperti itu untuk menggunakan dua platform ya. Oke, untuk menggunakan dua platform seperti tadi, apakah ada yang ingin tanya? Cara penggunaannya sama ya, tadi untuk unmute dan start video itu ada di kiri bawah juga, sama leave-nya juga ada di kanan bawah, seperti itu. Nanti untuk yang dua platform nanti itu seperti ketentuan tadi akan dimasukkan ke dua breakout room ya. Oke, kalau misalnya saya rasa sudah tidak ada pertanyaan ya, sudah cukup jelas.
Nah, next. Oh, masih ada. Nah, ini ya. Jadi kita ada background Zoom ya. Nah, mungkin bisa dilihat kita para panitia sudah menggunakan background kita ya sebagai panitia. Nah, untuk pendamping dan peserta, nah ini ada ininya nih, ada backgroundnya juga nih. Ya, bisa dilihat dengan link yang ini ya, s.id background Zoom Mikro 2021. Mungkin panitia bisa dibantu untuk kirim tautannya di chat supaya peserta dan pendamping dapat mengunduh gambarnya ya. Bentar ya, akan dikirimkan. Oke. Oke, next. Nah, untuk perlombaan kita ini kita mempunyai foto kontes nih. Ya, kita mempunyai foto kontes yang bisa diposting oleh para peserta dari lomba ya. Jadi ketentuannya itu sebagai berikut ya. Dokumentasikan momen menarik bagimu selama perlombaan Mikro 2021. Ya, post foto-fotomu di Instagram dan ceritakan pengalamanmu di caption semenarik mungkin. Ya, jadi misalnya ikut Mikro ada cerita apa, itu bisa dipost di Instagram. Ya, bisa dipost di Instagram. Bisa dipost di Instagram dan diceritakan apa nih yang menarik. Nah, di akhir caption ditambah hashtag ya, foto kontes Mikro 2021. Ya. Nah, paling lambat ini diupload tanggal 25 Mei ya. Jadi setelah itu akan kita nilai ya yang mana yang terbaik. Nah, terus peserta yang follow ya, peserta yang upload ya, itu perlu juga memfollow Instagram @mikrouaj ya. Dan di gambarnya itu perlu juga di tag mikrouaj, hmftuaj dan elektro.uaj. Ya. Nah, pemenang itu fotonya akan diambil pemenang foto akan diambil berdasarkan foto dan caption paling menarik menurut panitia dan akan diumumkan pada penutupan acara. Gitu. Dapatkan OVO cash senilai Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Ya, jadi deadline uploadnya itu tanggal 25 ya. Nah, setelah itu akan kita lihat yang mana postingan yang terbaik ya, dan 3 postingan terbaik akan diumumkan ya tadi diumumkan pada penutupan acara ya. Jadi pada tanggal 29 Mei 2021 ya akan diumumkan pemenangnya siapa, 3 orang, dan akan diberikan OVO cash senilai Rp50.000. Itu. Oke. Oke, mungkin sebelum ditutup ya, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada yang belum jelas? Oke, saya rasa sudah cukup jelas semua ya untuk teknika meeting hari ini. Sebelum ditutup, kita akan foto terlebih dahulu ya. Mungkin David bisa bantu foto. Oke, jadi kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu serta peserta sekalian dipersilakan untuk menyalakan kameranya.
Yuk yang bisa on cam dulu, kita akan foto ya. Oke, jadi kita langsung aja ya masuk ke sesi foto. Siap-siap ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan peserta sekalian. Sesi foto telah selesai, jadi bisa dilanjut ke acara. Oke, jadi technical meeting hari ini sudah selesai ya. Mungkin dari Okta ada yang ingin ditambahkan? Ada. Jadi kemarin kan saya sudah meminta Bapak Ibu untuk mempersiapkan email dari peserta ya. Jadi boleh dikumpulkan sekarang, kalau mau boleh dikumpulkan sekarang ya, emailnya itu melalui PC di Zoom aja ya. Boleh di PC ke Zoom saya aja supaya mungkin ada yang kayak nggak nyaman gitu kalau emailnya kelihatan sama yang lain. Jadi supaya lebih nyaman bisa langsung di PC ke Zoom saya, nanti akan saya catat-catat untuk emailnya supaya bisa kita tambahkan ke Google Drive yang sudah tadi disebutkan oleh Wira. Terima kasih semuanya. Oke. Mungkin masih ada lagi tambahan dari yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, technical meeting hari ini, technical meeting Mikro 2021 sudah selesai ya. Terima kasih semuanya bagi Bapak, Ibu, guru pendamping, dan siswa-siswi peserta dari peserta Lomba Mikro 2021 sudah hadir. Kita akan mulai lombanya itu tanggal 10 ya. Kita akan mulai registrasi ulangnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa hadir pada tanggal dan jam yang sudah disebutkan tadi. Oke. Kalau begitu technical meeting hari ini sudah selesai. Terima kasih ya semuanya yang sudah hadir.